Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia bagian Barat. Saya kembali ingin menjawab sejumlah pertanyaan. Ya, kita cicil satu-satu. Kita ingin membedah mengenai perolehan suara, ya, bagaimana pengaruh perolehan suara coblosan partai terhadap kemenangan pemilu caleg, ya. Apabila pemilu itu adalah pemilu tertutup, maka coblosan itu hanya coblosan partai. Nah, apabila pemilu itu nanti adalah pemilu terbuka, berarti ada calegnya, maka coblosan partai pun tetap memiliki pengaruh untuk memperoleh kursi parlemen di dapil tersebut, supaya caleg terbantu dengan akumulasi total suara dari suara caleg dan suara coblosan partai. Baik, saya akan menjawab dulu mengenai coblosan partai, ya. Kita ambil simulasi mengenai dapil 7, ya, Jawa Timur untuk DPRD provinsi, ya. Pada 2019 itu P3 meraih 56.165 suara di Dapil 7 Jawa Timur. Partai Demokrat 55.077 suara, Nasdem 51.739 suara, PKS 36.500 suara, kemudian Perindo 23.328 suara, Partai Berkarya 23.009 suara, PSI 13.618 suara, Partai Garuda 4.001 suara, Partai Bulan Bintang 3.844 suara, dan PKPI 1.376 suara. Nah, data dari rekapitulasi KPU Jawa Timur itu menyebutkan untuk dapil ini, ya, ini untuk kursi DPRD provinsi di Jawa Timur, dapil 7, ya. PDI Perjuangan 367.306 suara, ya, total suara perolehan PDI Perjuangan, sehingga PDI mendapatkan 2 kursi, yaitu Bapak Guntur Wahono 64.235 suara, Ibu Erma Susanti 59.812 suara. PKB meraih 195.205 suara, sehingga satu calegnya lolos, ya, caleg yang perolehan suara terbanyak, ya, yaitu Ahmad Tamim 52.829 suara. Partai Gerindra juga memperoleh 1 kursi, ya. Total perolehan suara Partai Gerindra di dapil ini 138.461 suara, sehingga satu calegnya yang memperoleh suara terbanyak dari caleg-caleg yang lain lolos ke parlemen dengan memperoleh 65.913 suara, yaitu Ferdian Reza Alvisa. Partai Golkar itu mendapat juga 1 kursi, ya. Total perolehan suara Partai Golkar di dapil itu adalah 132.297 suara, dan yang lolos adalah satu calegnya Muhammad Alimin, ya, dengan total suaranya 52.397 suara. Partai Amanat Nasional memperoleh total 110.918 suara. Satu calegnya pun lolos ke parlemen. Caleg yang memperoleh suara terbanyak tentunya di dapil itu di Partai Amanat Nasional, yaitu Heri Ramadan. Dia memperoleh 81.813 suara. Partai Hanura itu memperoleh 100.658 suara, dan satu calegnya pun lolos di parlemen, ya, yaitu Bambang Rianto, yang perolehannya suara terbanyak dibanding caleg Hanura yang lain, yaitu perolehan suaranya 88.415 suara. Nah, hanya satu partai yang mendapat 2 kursi, ya, 2 calegnya lolos, yaitu PDI Perjuangan dengan total suara partai 367.306 suara. Itu akumulasi dari
coblosan suara partai dan suara caleg-caleg, ya, caleg nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, di totalnya itu, ya, 367.306 suara. Nah, ada 2 calegnya yang secara ranking perolehan suara terbanyak dari caleg PDIP, ada urutan 1 dan 2 lolos ke parlemen, yaitu Guntur Wahono dan Erma Susanti. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa apabila caleg bekerja keras dalam mendulang perolehan suara di dapilnya, ya, secara sistematis tentunya berbasis TPS, bukan hanya sekedar kampanye-kampanye yang tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada target perolehan suara, hanya bikin acara dan berharap mendapat simpati, ya itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang harus ada manajemen pemenangan. Nah, pihak kami sudah mengemas, ya, manajemen pemenangan itu yang berbasis target ke TPS dalam bentuk aplikasi yang sudah bisa dijalankan oleh relawan-relawan di lapangan dan tim pemenangan si caleg bersangkutan, sehingga sudah by data, tidak lagi, ya, manual. Semua terukur dan tertarget, ya, ke basis TPS. Misalnya caleg itu mentargetkan per TPS dia memperoleh 30 suara, ya, dia mentargetkan 1000 TPS, ya, dari 4000 TPS dia hanya mentarget 1000 TPS. 30 kali 1000 udah 30.000, ya. Kalau dia mentargetkan 2000 TPS dari 4000 TPS dengan target per TPS 30 suara, ya berarti dia memperoleh 60.000 suara. Ini adalah suatu gerakan silent yang menguntungkan caleg untuk suara-suara yang pasti, ya. Jadi ada gerakan ke basis TPS yang difokuskan. Calegnya sih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan, ya, sebagai public figure. Kalau orang udah jadi caleg, pasti dia di dapil itu menjadi public figure, ya, diundang, kemudian dia juga, ya, ormas-ormas atau organisasi pemuda mengundang dia dalam acara-acara warga dan lain-lain, ya, mengundang dia atau dia mengundang, ya. Jadi ada kemungkinan caleg itu diundang atau caleg mengundang, ya, mengundang pihak-pihak datang ke poskonya atau pertemuan di rumah makan, ya, sambil makan siang, ngobrol-ngobrol, silaturahim. Yang perlu saya sampaikan bahwa caleg harus betul-betul memiliki parameter pemenangan, ya. Jangan sampai caleg tidak punya sistem, tidak punya aplikasi pemenangan berbasis TPS, lalu hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan diundang atau mengundang tadi, ya, yang totalnya itu biaya-biayanya sangat besar, ya, dan pemenangannya tidak bisa diukur kalau dia tidak pakai sistem, tidak pakai aplikasi. Makanya kami sangat menyarankan manfaatkanlah aplikasi pemenangan yang berbasis pada pemenangan yang terukur dan tertarget ke basis TPS Anda di dapil itu. Sehingga relawan-relawan yang membantu Anda untuk mencapai pemenangan suara bisa bergerak di lapangan menggunakan handphone Android mereka, ya, mengirimkan data, berkomunikasi ke sistem dan lain-lain. Dan Anda sendiri sebagai caleg bisa memonitor kapanpun, ya, melalui handphone Anda atau Anda memakai laptop untuk melihat perkembangan pertumbuhan calon suara Anda, ya, di dapil itu sesuai target Anda. Misalnya dari 4000 TPS Anda target hanya 2000 TPS dengan target per TPS mendapat 30 suara, berarti Anda mendapatkan target 60.000 suara. Itu dari basis gerakan relawan ke basis TPS dengan memanfaatkan tools aplikasi pemenangan dari kami ini. Tapi ada pula suara-suara tambahan milik Anda dari hasil silaturahim caleg, ya, diundang tadi, diundang oleh pihak lain atau Anda mengundang pihak lain. Itu juga ada efek tambahan suara, walau menurut hitungan kami itu tidak terlalu signifikan. Tetap ada dampaknya, mungkin dapat 5.000, 10.000, ya. Tapi kalau Anda menggerakkan satu elemen yang saya sebut tadi, gerakan yang masif dan silent, ya, senyap ke basis TPS, itu lebih baik, ya. Nah, ini juga untuk menghindari pemborosan biaya caleg. Kalau caleg itu bergerak tanpa ukuran, tanpa parameter, tanpa manajemen pemenangan yang baik,
ya itu duitnya berapapun akan habis, karena ya namanya kegiatan melibatkan orang banyak itu biayanya nggak sedikit ya, banyak sekali biayanya. Sedangkan caleg itu biayanya itu banyak sekali ya, tidak hanya kegiatan-kegiatan dan lain-lain ya. Nah, caleg juga saran saya jangan terlalu meladeni proposal-proposal, karena banyak orang memanfaatkan caleg, mengirim proposal, minta ini, minta itu ya. Karena Anda sudah menggunakan basis pemenangan by TPS, Anda harus ada data. Kalau orang mengatakan mendukung Anda, kami ada 300 orang Pak mendukung Bapak, itu harus ada datanya ya. Data tadi diinputkan ke sistem, tidak bisa lagi hanya omong-omong aja gitu ya. Nah, pemenangan ini berdasarkan aplikasi yang kami provide, yang sejak tahun 2010 sudah kami pasarkan, 2009 ya. Ya alhamdulillah sampai 2019 kemarin sudah banyak banget caleg yang dibantu lolos ke parlemen. Kita tidak menjual jasa konsultan seperti orang lain ya, yang miliar-miliaran ya, yang ujung-ujungnya calegnya kecewa, tidak lolos juga ke parlemen. Tidak wah-wahan, tapi yang pasti-pasti saja gerakan ini adalah gerakan yang dapat dipahami para caleg, yaitu gerakan pemenangan ke basis TPS, dan itu harus ada tools yang membantunya, yaitu aplikasi yang bisa dijalankan pakai handphone oleh relawan di lapangan dan oleh tim pemenangan di lapangan. Juga calegnya bisa monitor perkembangan pertumbuhan calon suara setiap hari, day to day, jam per jam, kapanpun dia mau cek bisa tahu. Kemudian untuk coblosan suara partai, kami menyarankan para pimpinan-pimpinan partai tidak lengah juga untuk meningkatkan ya perolehan suara coblosan partai Anda. Kalau coblosan suara partai biasanya itu ya pengurus ranting, anak ranting ya, DPC, PAC gitu ya. Itu kan terlibat semua dalam pemenangan pemilu ya. Kalau mereka itu diperintahkan untuk netral, coblosannya adalah coblosan partai, maka itu bagian dari coblosan partai Anda yang nantinya akan diakumulasi dengan perolehan suara caleg ya. Coblosan suara partai ini kami ada aplikasi khusus namanya aplikasi pemenangan partai politik yang khusus basisnya adalah untuk coblos suara partai, yaitu menghitung potensi dan meningkatkan potensi coblosan suara partai baik yang tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Juga kita ada provide solusi untuk tingkat nasional. Pemilu adalah sesuatu yang bisa diukur dan bisa ditarget ya. Hanya orang yang tidak memahami manajemen pemenangannya yang akan menghabiskan dana begitu banyak pemborosan. Sehingga di dalam pemilu ini ya, apabila manajemen pemenangan itu benar-benar akurat dan tepat ya, baik caleg maupun partai, kami berkeyakinan ya 80% kemenangan sudah di tangan Anda, dibanding Anda tidak memiliki sistem sama sekali atau mengandalkan manual-manual ya. Sehebat apapun konsolidasi, tapi kalau masih mengandalkan manual-manual itu akan berat. Satu lagi masukan kami adalah bagi yang berpikir oh ini di aplikasi harus ada demografi, itu adalah sesuatu yang berbeda. Sebaiknya caleg ya maupun kader partai ya memahami demografi dapil itu ya, apalagi caleg. Ketika Anda menjadi caleg, sudah dapat nomor urut, Anda harus memahami demografi dapil Anda. Pelajari ya, pelajari statistiknya, kemudian pertumbuhan ekonominya, lebih banyak buruh atau nelayan atau petani, kemudian milenialnya usia berapa, jumlahnya berapa, angka kematian berapa. Anda harus pahami itu dan kuasai itu. Tapi itu tentu di luar dari aplikasi pemenangan ya, karena itu sifatnya wawasan saja. Aplikasi pemenangan ini lebih fokus kepada gerakan bagaimana ya mencapai target perolehan suara di TPS, karena kemenangan pemilu caleg maupun pemilu pilpres dan lain-lain pilkada adalah akumulasi kemenangan di TPS. Demikian saja ya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Bagi yang berminat untuk konsultasi, tanya jawab atau menanyakan lebih detail, silakan hubungi kami di nomor yang tertera. Saya Arif RCH dari Inkren Nusa Jakarta, sangat berharap bisa menjadi bagian kesuksesan Anda. Kami menjaga privasi klien-klien kami
dan kami sangat mendorong dan memberikan advice kepada tim Anda nantinya bagaimana memenangkan Anda. Terima kasih. Juga tidak hanya advice dan masukan pemenangan jasa konsultan itu free bagi kami, tapi yang jelas Anda memakai aplikasi kami, yaitu aplikasi pemenangan caleg sesuai dapil atau aplikasi pemenangan partai politik sesuai tingkatannya, yang dapat dijalankan di handphone, merek apapun gitu ya, Android, smartphone, iOS, dan di level admin cukup menggunakan laptop saja. Adminlah yang sebagai operator utama sistem ini nantinya, dan adminlah yang akan kami latih. Nanti adminnya yang akan melatih user-user yang lain. Detailnya mari kita berdiskusi, hubungi kami. Saya sangat senang sekali bisa berkenalan dan berkomunikasi tentang pemilu 2024 ini. Tujuan kita sama, yaitu mensukseskan pemilu Indonesia yang lebih hemat, efisien, efektif, dan bersih jurdil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.